Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahrama rajaba bi isra'ir rasul minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Segenap pengurus dan jamaah Masjid At-Taqwa yang sama-sama insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, salat maghrib yang mudah-mudahan kita semua berharap kepada Allah rangkaian ibadah kita di detik ini mendirikan salatul maghrib dengan berjamaah, insyaallah kita berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu bisa kita jadikan sebagai bekal untuk meniti dan menata pelayaran hidup kita selanjutnya yang abadi di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa waktu berputar begitu sangat cepat. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Sekarang kita sudah berada di bulan Rajab, di mana bulan ini kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahrul ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Bulan Sya'ban adalah bulanku dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Banyak sekali rangkaian-rangkaian yang bisa kita laksanakan di dalam mewarnai bulan Rajab. Ada yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa, silahkan. Ada yang enggak kuat puasa, banyakin istighfar, silahkan. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Ada yang baca qulhu, silahkan. Kalau kata orang Betawi, apa baik ada baca di bulan Rajab. Salawat gimana Pak? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting warnai Rajab itu dengan kebaikan. Karena di bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang sangat sakral. Kita sudah tahu semuanya, di mana baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan, yang insyaallah jatuh pada tanggal minggu besok kalau nggak salah ya. Lalu bagaimana sikap seorang muslim
yang mengaku tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala ketika berada di bulan Rajab. Pertama, kita jadikan sebagai tolak ukur untuk lebih meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, terutama ibadah sholat. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu dalil tentang Isra. Kalau tentang Mi'raj, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. An-Najm. Asra menurut lughah itu artinya jalan. Mi'raj menurut lughah artinya naik. Berarti bapak-bapak tadi dari rumah yang jalan kaki ke sini Isra. Naik ke lantai 2 Mi'raj. Di dalam kitab Al-Jami' Ahkamil Quran yang dikarang oleh Syekh Mutawali Asy'arawi, beliau katakan asra yusri isra'an lughatun min sarra yasri sirayan. Lalu di sana ada penekanan kalimat lailan, bukan lailatan. Kalau kalimatnya lailatan berarti Nabi Isra dan Mi'raj semalam suntuk. Kalau kalimatnya lailatan, tapi lailan sebentar, sepertiga malam. Oleh karena ada kalimat lailan, maka di situ ujian keimanan. Menurut akal nggak mungkin. Menurut kebiasaan, mana mungkin. Makanya huwa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Ada sebahagian umat Rasulullah, sebagian hamba-hamba Allah yang tadinya beriman, begitu dengar Isra Mi'raj kembali kufur. Keimanannya kembali kepada agamanya yang semula. Ketika Rasulullah akan di-Isra dan di-Mi'rajkan, di dalam kitab Bainama atau di dalam kitab Dardir yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ad-Dardiri, satu riwayat mengatakan itu adalah bulan Amul Hazan, bulan kesedihan. Kenapa dikatakan bulan kesedihan? Karena di saat itu baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya, bagian dari keluarganya meninggal. Nabi sedih melihat kesedihan itu, maka Allah perintahkan malaikat Jibril dan Mikail untuk, yaitu ialah menghibur akan Rasulullah untuk menemui yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua dalam kitab Bainama itu, gara-gara bumi sama langit adu argumentasi. Kok bisa? Bisa. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih semua apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan seluruh yang ada di dalamnya. Ini bumi ngomong, hai langit, coba kau lihat diriku.
Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan aku, bumi, dengan berbagai macam keindahan yang ada di dalamnya. Allah berikan lautan, Allah berikan hutan, ada sungai, danau, dan lain sebagainya. Aku indah. Engkau punya apa? Kemudian langit menjawab, "Hai bumi, aku juga diciptakan oleh Allah indah. Matahari ada dalam diriku, bulan, bintang, dan seluruh cakrawala ada dalam genggamanku." Bumi ngomong lagi, langit, baru timbang segitu mah belum ada apa-apanya. Baitullah ada dalam diriku, di mana setiap saat dikelilingi oleh orang-orang yang soleh, para nabi, para rasul, bahkan para malaikat. Engkau punya apa? Langit jawab lagi, bumi, walaupun engkau punya Baitullah, aku punya Baitul Ma'mur, di mana setiap detik selalu dikelilingi oleh miliaran malaikat yang mengumandangkan dan memuji akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau punya apa? Bumi ngomong lagi, langit, baru tibang punya Baitul Ma'mur mah engkau belum mulia. Kekasih Allah ada dalam diriku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau punya apa? Langit diem. Waduh, mau ngejawab apa ini? Aku mulia karena ada Rasulullah. Engkau punya apa coba? Akhirnya langit doa sama Allah, "Ya Allah, aku barusan habis berantem sama bumi." Bahasanya begitu dah. Terus dia punya ini, aku punya itu, dia punya itu, aku punya ini. Nah, lempengan yang terakhir saya kagak punya nih. Apaan? Kata Allah. Bumi bilang kekasihmu Rasulullah ada dalam dirinya. Lah aku mau gimana ini? Terus apa maksudmu? Aku minta kepadamu ya Rabb, agar supaya kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engkau angkat ke langit sehingga aku menjadi mulia seperti bumi. Oh, tenang, gampang, ntar diatur waktunya. Diangkatlah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dilihat, dipanggil Jibril. Jibril, engkau pergi ke surga. Lalu engkau cari seekor buruk yang ada tanda khusus di dahinya. Ajaklah buruk itu turun ke bumi, lalu kau jemput kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ya Allah. Mikail, Jibril masuk ke surga. Maka dilihatlah ada buruk yang sedang menangis. Wah, ini dia nih, samperin. Buruk, kenapa kamu nangis? Kenapa kamu bersedih? Ya Jibril, aku telah mendengar percakapanmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku menangis bukan karena aku sakit, aku menangis bukan karena aku sedih, tapi aku menangis karena aku gembira mendapatkan tugas mulia untuk menjemput kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana nama itu sudah aku dengar 500 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Ya udah cepetan berangkat. Set, sampai di bumi. Kemudian baginda Rasul dibelah dadanya. Malaikat Mikail diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk mengambil air Zam-Zam, dikeluarkan hatinya, dibersihkan penyakit-penyakit batin, penyakit-penyakit hatinya, dimasukkanlah nilai-nilai keimanan, ilmu, hikmah. Setelah selesai, Rasul nanya, mau kemana ini Jibril kita? Kita akan menempuh perjalanan yang jauh, Muhammad. Kemana? Isra dan Mi'raj.
Jadi Isra itu jalan. Makanya orang Islam ini sebenarnya Isra itu potret nasihat. Jadi umat Islam itu harusnya jalan, bukan diem di tempat. Jalan, naik. Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu harus jalan dan harus naik. Kenapa sekarang umat Islam tidak jalan, hanya jalan di tempat dan gak naik-naik? Pertama, lemahnya nilai keimanan. Maka Isra dan Mi'raj pelajaran buat kita agar supaya kita meningkatkan iman kita kepada Allah. Karena iman tidak bisa diwarisi, karena iman tidak bisa diperjualbeli. Dulu ada lagu tuh, iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tidak dapat dijual beli, ia tidak ada di pasaran. Jadi iman gak bisa diwarisin sama anak kita. Walaupun kita rajin banget sujud di masjid, belum tentu anak-anak kita bisa seperti kita, maju, naik. Begitu selesai persiapan, udah siap Muhammad, udah Jibril, ayo kita berangkat. Itu berangkat 3 kali turun. Pertama di Taibah, kedua di Tursina, ketiganya di Bethlehem. Teruang, swing, dipanggil, Muhammad, berhenti dulu sebentar. Jibril, ada yang manggil nih, gimana? Jangan nengok Muhammad, jalan terus. Turun, sholat 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini di mana Jibril? Oh, ini di Taibah. Nanti umatmu akan hijrah kemari. Udah cepetan Muhammad, nggak usah pakai doa, naik lagi. Begitu terbang dipanggil lagi, Muhammad, berhenti dulu sebentar. Jibril, ada yang manggil lagi, ini bagaimana ini? Jangan nengok Muhammad, jalan terus. Turun lagi di Tursina. Salat Muhammad 2 rakaat. Allahu Akbar, Assalamualaikum. Ini di mana Jibril? Ini Tursina. Apa itu? Disinilah tempatnya. Ketika Nabi Musa alaihi salam ingin melihat zatullah. Nih tempatnya di sini Muhammad. Makanya Nabi itu ada yang gelarnya Kalimullah, ada yang gelarnya Khalilullah, ada yang gelarnya Habibullah, ada yang gelarnya Ruhul Kudus. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak banget, ya. Termasuk Nabi Musa. Gelarnya seorang nabi yang bisa bicara langsung dengan Allah. Itu Nabi Musa tuh kalau sama Allah kalau nanya langsung. Pernah dalam satu riwayat Nabi Musa didatengin sama orang ahli ibadah. Ini orang ibadahnya luar biasa. Dia puasa kagak berhenti-berhenti. Qiyamul lailnya tiap malam. Sholat berjamaahnya kagak pernah berhenti. Nggak kayak kita. Kalau kita mah kadang-kadang mohon maaf, subuh ke
kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isanya pules lah, isya jam 2. Nggak apa-apa sih, masih sah. Cuman malaikat kan ragu-ragu nih, mau nyoret ditulis apa kagak, dia belum niat lagi. Tungguin dah sampai dia bangun. Ya jam 2 dia bangun juga, hampir mau dicontreng tuh dia bangun. Kita begitu terus. Ketemu sama Nabi Musa. Ya Nabi Allah Musa. Ya kenapa? Engkau kan seorang Nabi dan Rasul. Ya. Doa dong sama Allah, tanyain apaan? Ini kan saya ahli ibadah nih, puasa kagak pernah berhenti, sholat mah wah punya ibadah kepada Allah, punya qiyam segala macam, udah urusan ibadah mah pokoknya top dah. Terus tanyain sama Nabi Musa, sama engkau yang Musa kepada Allah, tanyain nanti kalau saya mati, saya ditempatkan di surga apa? Oh begitu. Ya udah, nanti saya tanyain sama Allah. Ini ahli ibadah minta dia doain sama Nabi Musa, suruh nanya sama Allah, nanti kalau mati dia ditempatkan di surga yang mana? Lah kalau kita mah nggak apa-apa dah, di emperan juga, yang penting emperan surga. Ya kan? Ini duduk begini kan raudhah min riyadil jannah, duduk di taman-taman surga. Ya di tamannya juga udah bahagia banget dah. Tapi lebih kebahagiaan dan lebih di atas bahagia ketika orang masuk surga, dia bertemu dengan baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang masuk surga tapi nggak bertemu dengan Rasulullah, ada. Ya Musa ya tanyain, ya nanti saya tanyain. Begitu Nabi Musa mau berdoa, datang lagi perempuan. Ini perempuan dari mulai bandel sampai jadi kupu-kupu malam, sampai pangkat tertingginya jadi germo. Cakep nih perempuan nih. Cuman bader. Kalau kata lagu sekarang, nahaku naon nugelis lobano bangor, tanya begitu ya. Kayak gitu. Dia nanya sama Musa, ya Nabi Musa, ya aku ingin bertanya dan tolong tanyakan kepada Allah. Emang kenapa? Saya ini perempuan kotor ya Musa, dosa saya begitu banyak, maksiat yang saya lakukan udah kagak kehitung. Tolong Musa, tanyain sama Allah, nanti kalau saya mati, saya ditempatkan di neraka yang mana? Yang satu nanya di surga yang mana, yang satu lagi nanya di neraka yang mana. Nabi Musa doa, ya Allah, ini dua manusia ini bertanya kepadaku. Yang satu dia bertanya tentang ibadah yang dia lakukan, terus dia bertanya kepadaku, dia akan ditempatkan di surga yang mana. Lah yang satu lagi nih, ya Allah, dengan dosa yang banyak, dengan bergelimangan kesalahan, dia minta juga petunjukmu agar dikabarkan kepadanya dia ditempatkan di neraka yang mana. Nih rahasia. Musa, bilangin tuh sama yang ahli ibadah, dia nanti tempatnya di neraka. Bilangin juga tuh sama germo tuh yang perempuan, dia nanti kalau mati tempatnya di surga. Selesai ngobrol sama Allah, Nabi Musa bingung mau nyampein. Waduh, kalau lempengan yang perempuan mah enak nyampeinnya ya kan. Ini yang laki bagaimana ini? Akhirnya Nabi Musa karena amanah disampaikan juga. Mas, ya
Allah udah kasih jawaban. Apa jawabannya Musa? Engkau nanti kalau mati, bukan surga yang engkau dapatkan, tapi engkau akan ditaruh di dalam neraka. Neraka Musa? Iya. Dan engkau ibu-ibu, nanti kalau mati kata Allah engkau akan ditaruh di dalam surga. Yang benar Musa? Iya. Ini perempuan langsung bersujud, dia bertobat kepada Allah setaubat-taubatnya dengan taubatan nasuha, minta dibimbing sama Nabi Musa. Semua kemaksiatan tinggalkan, dari tidak baik menjadi baik, setelah baik menjadi lebih baik. Ini yang tadinya ahli ibadah begitu ngedenger bahwa ditempatkan di dalam neraka, dia marah sama Nabi Musa. Hatinya kesel sama Allah. Masa gue ibadah segini neraka, detik ini juga masa gue berhenti ibadah? Waduh. Padahal itu ujian. Akhirnya kata Nabi Musa, ya udah seperti itu. Ternyata yang ahli ibadah kurang istiqomah. Tuh. Itu intinya, kurang istiqomah. Kalau dia istiqomah, dia terus dengan ketentuan apa yang diberikan oleh jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah keimanannya akan tetap beriman kepada Allah, dan insya Allah akan ditempatkan di tempat yang mulia. Tapi kurang sabar, dia berhenti ibadah, akhirnya benar dia masuk ke dalam neraka. Yang di neraka si ibu-ibu itu karena dia berusaha terus memperbaiki jalan hidupnya, akhirnya ketika matinya ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nih di sini nih Muhammad, tempat Nabi Musa pengen ngelihat zat Allah. Tuh Tursina, gunung yang begitu besar, akhirnya hancur menjadi abu. Oh begitu. Ayo Muhammad terbang lagi. Ada yang manggil lagi. Muhammad berhenti dulu sebentar. Yang manggil nenek-neneknya ini bukan nenek zaman sekarang. Nenek-neneknya itu dandanannya itu glamor, bohai. Ada nenek-nenek bohai ya. Pokoknya nenek-neneknya nenek-nenek luar biasa dah. Jibril ada yang manggil lagi nih, mak jangan nengok Muhammad, jalan terus sampailah di Bethlehem, Baitul Maqdis, Palestina. Nah, Haram Aqsa ini jaraknya kurang lebih 2000 km. Kurang lebih. Kalau dihitung di Indonesia, ujung kulon Merak sampai ujung wetan Banyuwangi, lah kurang lebih seperti itu. Segitu jaraknya. Nah, berhenti di sini nih. Kemana lagi kita Jibril? Tar dulu. Jibril ngambil gelas 2. Satu kanan, satu kiri. Muhammad, silahkan kau pilih gelas ini, silahkan. Nabi dengan mantap mengambil gelas yang dari tangan sebelah kanan. Apa kata Malaikat Jibril? Shadaqta ya Muhammad. Benar pilihanmu Muhammad. Emang kenapa Jibril? Kalau seandainya engkau memilih gelas yang ada di tangan kiriku, ini adalah khamr, maka umatmu cenderung menjadi umat yang pemabuk. Jibril mau nanya nih sekalian, itu yang tadi manggil saya sebelah kiri dan sebelah kanan itu siapa? Itu panggilan Yahudi wan Nasara. Seandainya engkau menoleh pada kedua panggilan tersebut, maka umatmu menjadi umat yang cenderung menjadi umat Yahudi wan Nasara. Nah itu yang nenek-nenek siapa Muhammad Jibril? Nah itu panggilan dunia. Panggilan dunia. Ternyata dunia udah tua, banyak orang yang tertipu, banyak orang yang lengah karena gara-gara urusan dunia. Selesai. Nah, dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini namanya alam
nasut, alam fisika, alam indrawi. Nih kita semua yang hadir di masjid ini bisa nih ngelewatin alam ini. Bisa nggak? Bisa, asal punya duit. Kalau nggak punya duit diam aja di sini. Kalau punya duit terbang dah. Haram, Aqsa, alam nasut. Aqsa, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ini namanya alam malakut. Kita nggak bisa lah. Rada berat ini nih, alam ini nih. Ini rada berat nih. Nggak bisa kita. Nggak usah masuk alam ini. Kalau kita keluar ke situ tuh ke depan, ngelihat ke atas. Itu ada bintang. Bintang paling dekat itu jaraknya 1,3 triliun kilometer. Yang paling dekat, yang kelip, kurang lebih jaraknya segitu. Kalau ditempuh pakai kereta super cepat Shinkansen yang ada di Jepang, naik ke atas nih kereta nih yang punya kecepatan 400 sampai 500 km per jam, maka untuk sampai kepada bintang tersebut memerlukan waktu 120 tahun 4 bulan 13 hari. Bagaimana naik odong-odong? Lah kagak nyampe-nyampe. Jauh. Malam malakut. Dalam kitab Dardir Nabi berangkat dikawal 2 malaikat. Ngetok pintu, tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata penjaga langit pertama, siapa di bawah? Jibril dengan Mikail. Lalu dengan siapa lagi? Dengan utusan. Siapa? Muhammad. Terbuka, set, Nabi naik. Dilihat malaikat sedang sujud, langit kedua sedang ruku, dan seterusnya. Sampailah walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Sampai di langit ketujuh, Jibril bilang sama Mikail, Muhammad, tugas saya cuman sampai sini. Lah emang kenapa Jibril? Kan kita dari Haram bareng-bareng. Masa saya ditinggal sendirian? Nggak bisa Muhammad. Dari langit ketujuh sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke Mustawa. Itu namanya alam lahut, alam ketuhanan. Kalau saya masuk, saya akan terbakar. Caranya gimana saya supaya bisa sampai ke sana? Ulurkan tanganmu, maka engkau akan dibawa oleh malaikat penjaga hizab pertama dan seterusnya. Aku nggak tahu lagi sampai ke sana. Nggak ada tugas dan nggak ada wewenang. Akhirnya Rasulullah ke sana. Singkat sampai di sana, dalam kitab Dardir itu dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Sidratil Muntaha, sampai di Mustawa. Beliau terdiam, lalu ada setetes air yang jatuh di lisan beliau. Lalu beliau katakan, At-tahiyatul, segala penghormatan, mubarakah, segala keberkahan, At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, keselamatan, kebaikan hanya untukmu ya Allah. Kemudian Allah menjawab, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Rasul memuji Allah, Allah memuji Rasul, Rasul memuji umatnya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Itu dialog. Jadi kalau kita lagi, makanya sholat itu tidak bisa didefinisikan. Jadi kalau ada orang di sana lagi berdiri, lalu kemudian lagi sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ada orang Allah itu sholat,
Ya, mengerjakan gerakan-gerakan sholat. Lalu sholatnya yang mana? Sholat menurut lughah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana gerakan-gerakannya tersebut tidak boleh keluar dari syariat. Nggak boleh. Kecuali yang telah ditentukan oleh 4 imam. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi. Contoh misalnya, Allahu Akbar, semua sepakat ketika takbir semuanya diangkat, semuanya sepakat sah. Begitu turun ke bawah, ada yang Allahu Akbar di sini, di bawah dada, ada yang Allahu Akbar di atas dada, ada yang Allahu Akbar selonjor ke bawah. Imam Hambali. Sah apa enggak? Sah. Itu contohnya. Nah kalau dia begini nggak boleh nih, Allahu Akbar. Wah, jangan, itu mah, itu bukan sholat namanya. Ada ketentuan-ketentuannya. Maka ketika kita kedatangan bulan Rajab, lalu kemudian ada peristiwa Isra dan Mi'raj, lalu kemudian ada pesan moral yang sangat penting, yaitu ibadah sholat dari Allah Subhanahu wa taala yang tadinya 50 waktu kemudian menjadi 5 waktu. Itu potret, itu nasihat buat kita agar supaya sholat kita bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi menjadi sebuah kebutuhan. Kalau menggugurkan kewajiban boleh jadi dari rumah pakai sendal sebelah merah sebelah hijau, pulang sholat maghrib pakai sendal yang bagus, itu baru menggugurkan kewajiban. Tapi kalau orang sudah mendirikan sholat, Allahu Akbar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, hidup mati semuanya karena Allah. Maka ketika orang sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hatinya berada di titik nol. Nggak boleh ibadah sholat bawa nafsu, nggak boleh. Nawaitu taqarruban illallahi ta'ala wa ta'atan wa ibadatan ibtigha'a mardatillah. Cari ridho Allah. Mentang-mentang hafal Quran 30 juz, ngimamin sholat taraweh rakaat pertama Al-Baqarah 1 surat full. Lah saya kan hafal Quran, saya Al-Baqarah insya Allah. Begitu walad dolin rakaat kedua kagak ada yang amin. Itu namanya sholat yang diiringi hawa nafsu, pengen dikata anu. Kalau kata orang Betawi, pengen dikata anu. Kalau jamaahnya tahfiz Quran semua kayak di Mekah, emang udah terbiasa sholat tarawehnya lama, udah enak aja kita. Insya Allah dah kalau Ramadan yang pergi umroh cobain dah di sono. Sholat tarawehnya adem, walaupun suratnya panjang. Lah kalau di kita mah jamaah di kampung, boro-boro baca surah Ar-Rahman atau Waqiah, baru baca Bismillahirrahmanirrahim wal 'adiyati dhabha. Panjang amat ini namanya nih. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Waduh, begitu bubar siapa sih yang masuk? Jangan dipakai lagi dah, kelamaan. Kita mah standarnya udah alhaqumut lawan kulhu. Ya bener ya? Iya.
Udah kagak ngapa-ngapa, itu aja udah. Al-Hakumut lawan kulhu 15 ke atas, Inna Anzalna lawan Al-Hakumut, beres udah. Kadang-kadang terus terang Pak, saya itu kalau imam taraweh kadang muter dari masjid yang satu ke masjid yang lain, itu begitu baru duduk aja udah di request. Baru duduk belum buka, itu belum buka, setengah 6 nyampe belum buka udah di request duluan. Ustaz, ya Bu, biasa Ustaz, di sini mah orang sibuk. Maklum Ustaz, namanya juga di komplek. Jadi bagaimana Bu? Pertama terawihnya 8 ya Ustaz. Jangan lupa Ustaz, 8. Iya 8. Takut banget lebih. Yang kedua Ustaz, tolong Ustaz nanti bacanya ayatnya yang pendek-pendek aja. Oh gitu Bu, iya pokoknya pendek-pendek aja. Soalnya Ustaz tahu nggak, kita nih orang-orang kantor abis pulang terawih tuh kadang-kadang nggak langsung leha-leha, kita masih ngerjain kerjaan kantor. Oh iya, oke siap. Begitu masuk maghrib, masuk isya, inget aja tuh pesan emak-emak tadi. Allahu Akbar, Fatihah selesai. Pas baca surat saya bingung nih, mau baca surat apaan ya? Jangan panjang-panjang Ustaz, ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat terus. Iza waqa'atil waqi'ah. Begitu saya baca waqi'ah satu ayat, di lantai 2 ada yang ngomong, ya kok waqi'ah. Lah emang ngapa sih mau waqi'ah, takut banget. Ya kok waqi'ah, langsung saya takbir. Allahu Akbar. Cuman seayat. Begitu selesai, Ustadz emang top, markotop. Bisa banget ngerjain jamaah. Lah kan ibu yang mesen suratnya pendek. Untung saya kagak baca alif lam ro. Kejadian Pak, ini beneran. Ya Allah. Nah itulah, harus bijaksana. Kecuali kalau di pondok pesantren yang memang di sana tempat pembinaan anak-anak yang tahfiz Quran dan jamaahnya sudah terbiasa taraweh lama, monggo. Tapi kalau di model kedai kampung begini jangan. Akhirnya ntar jamaah pada pindah. Malam kedua siapa sih nih? Ketiga, ya dia lama dia nih, gue kesana aja tarawehnya dah, pindah dia. Nggak apa-apa, Al-Hakumut lawan kulhu. Yang penting istiqomah puasanya, niatin dalam hati 38 hari kurang lebih ke depan. Niatkan dalam hati dengan doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, anak-anak kita semua dijadikan oleh Allah anak-anak yang saleh dan salihah, sehingga kita bisa dipertemukan di bulan yang agung, dipertemukan di bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Wa'afina ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma jama' baini wa baina hajatina kama jama'ta baina asma'ika wa jalalika wa karamika. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Zalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Allahumma hadha du'a ya Allah wa hadhil hajatina wa fa'alikal ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.